Latihan soal. Jika fungsi permintaan inverse dari suatu produk P sama dengan 1000 min 4Q, berapa harga tertinggi? Kemudian B, jumlah yang diminta jika produk gratis. C, gambarkan kurva. D, jika harganya 500, berapa yang diminta? E, jika yang diminta 100, harganya berapa? Nah, ini coba nanti kita selesaikan. Jadi memang yang perlu dipahami pertama itu adalah istilah-istilahnya. Jadi untuk mengerjakan soal tersebut ya, ini yang dipahami terlebih dahulu adalah istilahnya. Yang pertama P atau price. Price itu harga. Q, quantity atau jumlah. Nah, kalau kita sudah memahami istilah ini nanti nggak bingung. Tapi kalau istilahnya aja nggak paham nanti bingung. Nah, persoalan yang A tadi kan ditanyakan berapa harga tertinggi ya, harus dipahami dulu ya. Harga tertinggi berapa ya? Ketika persamaannya tadi P sama dengan 1000 min 4Q. Nah, harga tertinggi itu rumusnya bisa didapatkan ketika Q sama dengan 0. Jadi harga sebuah produk itu tertinggi ketika jumlahnya itu sama dengan 0. Ibaratnya ketika banyak permintaan terus kemudian barangnya nggak ada, itu pasti harga itu akan naik melambung. Ini hukum ekonomi. Sehingga rumus untuk mendapatkan harga tertinggi berapa ya, tinggal masukkan ini rumusnya. P sama dengan 1000 min 4Q, ini rumusnya. Nah, ketika Q sama dengan 0 maka 1000 min 4 kali 0, berarti P sama dengan 1000 dikurangi 0 sama dengan 1000. Jadi harga tertinggi itu 1000 rupiah. Oke, meja gak roto. Nah, terus kemudian yang B tadi ya, ini saya harus baca soalnya nih di layar satunya dulu. Yang B pertanyaannya apa tadi? Berapa jumlah yang diminta ya, ketika produknya gratis ya. Kita tulis dulu ya, persamaannya sama. P sama dengan 1000 min 4Q. Nah, jumlah yang diminta itu ketika produknya gratis itu adalah rumusnya P sama dengan 0. Jadi kalau menghitung harga tertinggi itu Q sama dengan 0. Kalau berapa jumlah ya, jumlah yang diminta ketika produknya itu gratis ya. Ketika produk gratis itu kan berarti price-nya tuh harganya sama dengan 0. Jadi gak ono regane ya. Ketika gak ono regane itu kan gratis ya. Jadi ketika barang itu gratis harganya berapa ya, tinggal masukkan saja P sama dengan 1000 min 4Q ya, sama dengan P nya 0, ini 1000 min 4Q ya, sama dengan ini pindah ke sini, 4Q sama dengan 1000, Q sama dengan 1000 dibagi 4 sama dengan 250. Jadi jumlah yang diminta 250 unit. Nah, kemudian soal berikutnya adalah kurva. Jadi yang perlu dipahami ya adalah kurvanya itu ya mirip seperti kurva XY. Ini kan kurva dari persamaan P 1000 min 4X. Ini sama dengan XY. Nah, XY itu sama dengan Q P. Jadi yang X itu sama dengan Q, Y sama dengan P.
Kalau kita lihat dari yang soal A dan B, nanti kita temukan ya. Yang A tadi kan Q-nya 0, P-nya 1000. Yang B, P-nya 0, Q-nya 250. Sehingga dari ini kita bisa menemukan persamaan. Yang pertama Q-nya 0 sama dengan P-nya 1000. Terus yang berikutnya Q-nya 250, P-nya sama dengan 0. Ini sama seperti XY itu loh biasanya. X itu sama dengan Q ya, Y sama dengan P. Kalau kita gambar kurva biasanya kan begini ya. Nah, biasanya kan ini X ya, ini Y. Nah, ini kalau di dalam persamaan linear permintaan itu ini Q, ini P. Sehingga persamaan yang pertama dari yang A ini tadi kita dapatkan Q-nya 0, P-nya 1000 ya, 0 1000. Anggap aja di sini 1000. Terus kemudian yang berikutnya kedua dari sini Q-nya 250, P-nya 0. Berarti ini 0 ya. Ini 250. Kita anggap di sini ya, 250. 250 0, 250 0. 0 1000, 0 1000. Sehingga titiknya ini tinggal ditarik. Nah, ini adalah bentuk kurva P sama dengan 1000 min 4x. Nah, persamaan yang D tadi apa ya soalnya? Soalnya yang D ya, jika harganya 500 ya, jumlah yang diminta itu berapa? Nah, ini gampang. Yang penting harus paham ini dulu. Harganya berapa, jumlahnya berapa. P itu price ya, harga. Ini bahasa Inggris, P price harga. Q quantity atau jumlah. Nah, tinggal masukkan persamaannya. Ini persamaannya tadi ya. Persamaannya P sama dengan 1000 min 4Q. Jika P-nya 500, harganya 500, jumlahnya berapa? Nah, tinggal masukkan aja 500 1000 min 4Q. Ini dipindah, 4Q sama dengan 1000 min 500. 4Q sama dengan 500, Q sama dengan 500 dibagi 4. 500 dibagi 4 1 125 unit. Jadi kalau harganya 500, maka jumlah yang diminta adalah 125 unit. Nah, untuk pertanyaan yang E tadi, E adalah ketika produknya berapa tadi? 100 ya. Berarti kan Q sama dengan 100 unit. Harganya berapa? Kan P sama dengan berapa? Ini masukkan saja, masukkan persamaannya tadi. P sama dengan 1000 min 4Q. Jadi ketika jumlahnya 1000 unit, harganya berapa? Ini tinggal masukkan ini persamaannya. 1000 min 4 kali 100. Berarti 1000 dikurangi 400 sama dengan 600. Jadi ketika jumlah yang diminta itu 100 unit, maka harganya 600 rupiah. Mungkin itu di sela-sela waktu istirahat, yaitu mungkin cara mengerjakan persamaan linear permintaan. Cara menyelesaikan soal nomor 1, fungsi linear permintaan. Mudah-mudahan bermanfaat.